Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Satgas COVID-19 BNN Kabupaten Bima ingin menyampaikan tip ataupun cara sederhana untuk mengatasi psikosomatis karena corona atau COVID-19. Banyak yang tidak paham terkait dengan masalah psikosomatis ini, ya, bahwa setiap informasi yang kita terima melalui panca indera kita akan diterjemahkan ke pikiran bawah sadar kita dalam bentuk imajinasi dan perasaan. Contoh sederhana, ketika saya bilang gajah, yang muncul di pikiran Anda adalah gambar gajah, ya kan? Bukan tulisan G A J A H. Atau contoh lain, misalnya saya membicarakan ataupun menceritakan tentang orang tua. Yang tergambar adalah wajah orang tua kita, jadi termasuk perasaan-perasaan kita terhadap orang tua kita. Konsep yang ingin kami sampaikan di sini adalah konsep one mind body connection. Apa yang terjadi di pikiran atau perasaan akan bereaksi pada tubuh. Dan apa yang terjadi pada tubuh akan mempengaruhi pikiran atau perasaan. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Ketika Anda mengalami emosi atau perasaan marah, cek di tubuh Anda. Biasanya wajah akan memerah, otot tubuh menegang, dan nafas pun menjadi lebih cepat. Artinya tubuh Anda merespon pikiran atau perasaan Anda. Masalahnya ada di sini. Setiap kali Anda membaca berita atau informasi tentang COVID-19 ini, apa yang Anda bayangkan dan rasakan? Inilah yang menentukan apa yang terjadi kemudian. Ya, psikosomatik. Ya, jadi kami menyebutnya atau menyatakannya dengan psikosomatik, yaitu suatu fenomena di mana seseorang mengalami sensasi fisik seperti sakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Proses yang terjadi sebenarnya sederhana. Yang pertama adalah kita baca berita misalnya ya di TV, media cetak, internet tentang corona ini. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, pikiran kita menerima seluruh informasi tersebut. Ya, jadi pada tahapan ini ataupun pada proses ini, pikiran kita menjadi kurang kritis. Ketiga, pikiran bawah sadar mengkonversi menjadi sebuah gambaran atau imajinasi. Seperti seolah-olah atau diri kita yang sakit. Ya, bayangan hidup kita jadi hancur ketika mengalami sakit corona ini. Bahkan bayangan kematian pun muncul. Nah, proses yang keempat, pikiran bawah sadar juga mengkonversi menjadi sebuah perasaan-perasaan, emosi negatif seperti cemas, khawatir, takut, dan lain-lain. Dan yang kelima, terjadilah yang disebut dengan konsep kami tadi, konsep one mind and body connection, di mana tubuh akan merespon ya dan mewujudkannya menjadi sebuah sakit beneran. Nah, ketika saat ini sudah terjadi, maka kita mengalami yang disebut dengan psikosomatik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Jika memungkinkan, kurangi asupan informasi berita-berita negatif yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan Anda. Karena kita tidak tahu ya, apakah pikiran kita bakal siap atau tidak untuk mencerna isi berita tersebut. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, sudah sering menerima informasi negatif tersebut, atau bahkan sudah merasakan hal-hal seperti psikosomatik, ya maka Anda dapat melakukan hal-hal sederhana seperti ini. Yang pertama, membiasakan pikiran tetap tenang, latihan olah nafas atau meditasi. Yang kedua, mengajak pikiran kritis kita untuk memaknai kembali apa yang Anda lihat dan Anda baca dengan lebih baik dan mendamaikan diri Anda. Saya paham dan kita semua juga mengerti bahwa situasi pandemik corona ataupun wabah corona COVID-19 ini adalah tantangan untuk kita. Kita adalah orang hebat yang pasti bisa melalui masa-masa seperti ini. Kenapa?
Karena Tuhan sudah menciptakan kita semua dengan sistem imun yang luar biasa. Khawatir yang berlebihan adalah tanda kita tidak yakin dengan kekuatan diri kita sendiri. Jangan kita rusak sistem imun kita dengan pikiran dan perasaan negatif dari kita sendiri. Jadilah tenang dan damai. Karena ketenangan dan kedamaian akan memperkuat sistem imun kita sehingga sistem imun kita dapat bekerja dengan baik. Semoga bermanfaat. Tetap lakukan social distancing dan stay at home. Kita kuat, kita bisa. Salam sehat.